Pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita di Bandung ditangkap. Kendalikan suami, IRT jadi bandar narkoba di Cilegon. Terekam CCTV pura-pura sholat, pria gasak kotak amal masjid. Berkedok jual ayam geprek, Pasutri edarkan ekstasi. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Dea Mulia selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita di Bandung yang viral di sosial media, akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat di kediaman rekannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pelaku dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR, akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat pada Selasa malam 23 Juni 2026. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian pelaku dan menangkapnya setelah petugas mendapati pelaku melakukan beberapa transaksi daring. Pelaku digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten, namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku mengaku perlakukan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan, sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Saat ini pelaku mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan.
Pelaku ditempatkan di ruang tahanan khusus sampai pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya yang mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diamankan petugas Sat Narkoba Polres Cilegon, Banten setelah kedapatan menyimpan narkoba di rumahnya. Petugas menyita hampir 1 kg sabu, tembakau sintetis dan ratusan butir ekstasi sebagai barang bukti. Inilah detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polres Cilegon, Banten menggeledah dan menemukan barang bukti narkoba di salah satu rumah tersangka berinisial ML. Petugas menemukan kantong plastik hitam berisi paket sabu dengan berat bruto 848,54 gram, tembakau sintesis serta ratusan butir ekstasi. Tersangka ML yang merupakan seorang ibu rumah tangga ini nekat menjadi bandar karena dikendalikan suaminya yang saat ini masih mendekam di dalam lapas. Kasat Narkoba Polres Cilegon AKP Suryanto mengatakan, sepanjang Mei hingga Juni 2026, Polres Cilegon berhasil membongkar 19 kasus dengan total 21 tersangka. Namun barang bukti yang disita dari tersangka ML merupakan yang terbesar. Ya, dalam satu plastik wadah plastik, di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sinte, dalam satu tempat disimpan tong sampah dan yang mengambil adalah ML. Plastik yang bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah, jadi bentuknya itu berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu. Jumlahnya itu brutonya 800 sekian gram, netonya 400 sekian. ML ini ibu rumah tangga berarti? Ibu rumah tangga di mana? Ya, suaminya sekarang di dalam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Cilegon. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 609 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, menyamar sebagai jemaah yang ingin melaksanakan sholat. Seorang pria mencuri kotak amal masjid di Pal Batu Tebet, Jakarta Selatan. Aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas masjid. Aksi pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Masjid Al-Ridwan Tebet, Jakarta Selatan. Seorang pria terekam CCTV membobol kotak amal. Dalam aksinya, pelaku menyamar sebagai jemaah yang ingin melaksanakan sholat asar di waktu menjelang maghrib. Di saat marbot masjid tengah bersiap untuk sholat maghrib, pelaku kemudian memanfaatkan kelengahan ini untuk beraksi. Ini sih setelah sholat asar, mungkin saya buka mau sholat kajian maghrib 5:30, saya lihat ini kotak amalnya udah dibobol. Nah, masuknya ya saya kurang tahu dari mana. Pertamanya ini kan mau sholat asar tuh jamaah udah pada bubar, terus dia masuk menumpang sholat. Silakan menumpang sholat. Terus saya tunggu di luar. Kurang tahu gimana kejadiannya, keluar mungkin deh buka pintu ini dulu kali ini sebelumnya nih setelah sholat. Buka pintu ini dulu, sholatnya dibuka, nah baru dia keluar bilang sama saya, udah selesai sholat Pak saya. Oh iya, terima kasih. Awal-awal ada kecurigaan nggak Pak kalau misalkan dia itu? Nggak ada saya. Awal tahunya gimana Pak? Awal tahu gimana? Tahunya itu dia melakukan pencurian. Setelah saya lihat kejadian ini, mungkin orang itu kali gitu. Saya sih nggak nuduh waktu dia masuk, saya nggak sangka dia mau nyuri gitu, nggak tahu. Tapi kondisi kotak amalnya gimana Pak? Kosong? Di sini benar. Ludes? Kan waktu itu hari Jumat setelah Jumatan kan ini isinya Udah semua. Jadi tinggal uang logam-logam aja di dalam. Dan setelah itu langsung dicek CCTV Pak? Iya, dicek CCTV. Cek CCTV yang kejadiannya begitu yang ada di video itu. Pak, itu kan ada banyak kotak amalan di luar Pak, tapi yang di luar itu aman? Aman, sama sekali nggak dibongkar bener.
Pak itu kejadian sering atau baru kali ini Pak? Baru ini, tapi ya jalan ke beberapa tahun gitu. Sempat pernah juga? Ada juga, ya lama sih kejadian, nggak setiap bulan lah istilahnya, nggak jadi langganan gitu. Pak, tapi kasusnya udah dilaporin? Kalau menurut pengurus saya sih, pengurus mungkin udah kali. Saya udah ngasih tahu sih waktu itu. Ada polisi datang kemarin juga. Nah, untuk ciri-cirinya Pak, maksudnya warga sini sekitar atau emang warga luar Pak? Saya kira sih warga luar, karena di warga sini pasti ketahuan lah. Dari muka-mukanya juga sering lihat. Ini saya baru lihat ini muka-mukanya juga. Nah Pak, harapannya ke depan apa nih Pak untuk kasusnya? Mudah-mudahan buat kejadian ini ya semua masyarakat ya sadar lah, namanya masjid kotak amal juga bukan buat pribadi, pasti buat jamaah itu kan perluannya gitu aja. Mudah-mudahan sadar, janganlah bongkar-bongkar kotak masjid dimanapun juga gitu. Walaupun tidak mengalami kerugian besar, namun pengurus masjid berharap tidak ada lagi kasus serupa karena uang kotak masjid bukan untuk pribadi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditangkap polisi setelah diduga menjalankan bisnis narkoba dengan kedok berjualan ayam geprek. Dalam penggerebekannya di tempat usaha milik keduanya, polisi menemukan 20 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas istri. Penggerebekan yang dilakukan tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung di lapak ayam geprek di Kecamatan Menggala berhasil membongkar dugaan praktik peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri. Petugas menangkap 2 tersangka berinisial SD dan MS yang selama ini berkedok sebagai pedagang ayam geprek untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Petugas menemukan 20 butir pil ekstasi siap edar yang disimpan di dalam tas milik sang istri. Diduga keduanya sudah lama menjalankan bisnis haram yang diedarkan di Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Keduanya mengaku mendapatkan puluhan pil ekstasi dari wilayah Mesuji. Sang suami istri, inisial S dan M, yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjual ayam geprek. Kemudian tim langsung melakukan proses penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa ekstasi jenis ini sebanyak 20 butir. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka membeli ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji. Kini kedua tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penyidik unit Laka Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta. Penyidik memeriksa supir bus, seorang penumpang dan melayangkan panggilan kepada pihak PLN untuk dimintai keterangan terkait kabel menjuntai yang diduga sebagai penyebab kecelakaan. Penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta bernama Keisha terus dilakukan unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, proses olah TKP telah dilakukan dan juga telah memeriksa 2 orang saksi yaitu supir bus sekolah dan seorang penumpang. Tak hanya itu, penyidik Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak PLN yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Sementara itu, pihak keluarga korban dan juga pengendara ojek online belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berduka dan masih dalam perawatan medis. Jadi kabel itu kabel yang menjuntai di tiang listrik. Untuk sementara langkah-langkahnya seperti apa? Jadi adanya di kabel di tiang listrik, penyidik Laka Lantas Polres Jakarta Selatan sudah bersurat untuk mengundang pihak PLN, kan begitu. Artinya untuk dimintai keterangan dan ya? Betul, untuk dimintai keterangan terkait bagaimana ada kabel di situ. Sebelumnya, kecelakaan lalu lintas yang menewaskan siswi SMU 6 Jakarta terjadi pada Kamis pekan lalu. Saat itu korban yang hendak berangkat ke sekolah dengan menggunakan ojek online. Motor yang memboncengnya justru tersangkut kabel yang menjuntai di ruas Pakum Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Saat terjatuh, korban akhirnya terlindas bus sekolah yang melaju di sampingnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo berhasil mengakhiri pelarian salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Penindakan terhadap tersangka AP dilakukan petugas di Jalan Poros Lokpon kilometer 7 setelah buron sejak April 2026. AP diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata, termasuk penembakan 3 warga sipil pada akhir April lalu. Sebelum melakukan penindakan, tim gabungan terlebih dahulu menggeledah rumah yang diduga menjadi markas KKB di Kota Dekai. Dari lokasi ini, petugas mengamankan 1 butir amunisi, senjata tajam, busur panah, serta seorang pria berinisial HS untuk dimintai keterangan. Pengasahan informasi kemudian membawa petugas ke keberadaan AP yang sedang melintas menggunakan sepeda motor. Saat akan ditangkap, target mencoba kabur ke dalam hutan dan mengabaikan tembakan peringatan petugas. Akibatnya petugas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan target meninggal dunia. Dari tangan tersangka, aparat mengamankan 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Polisi Faizal Ramdhani mengatakan, operasi ini merupakan komitmen tegas aparat dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat sipil dari ancaman kelompok bersenjata. Pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo telah berhasil melakukan penindakan terhadap salah seorang yang kita duga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kali Heluk, Seng Sulo Baliem Indon, atau yang dikenal dengan Batalion HSSBI. Berinisial AP alias Y alias AS di Jalan Lokpon kilometer 7, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo, termasuk kasus penembakan pada tanggal 28 April 2026 terhadap Alexander Angket yang mengalami luka tembak pada bahu kanan, dan Naldi Nagosa yang mengalami luka tembak pada paha kiri. Kedua korban dalam kondisi selamat, serta kasus penembakan pada tanggal 30 April 2026 terhadap Suhardin yang mengenai sepeda motor korban. Dan korban berhasil selamat dan terjadi di kawasan Ruko, Blok A, Dekai, Yahukimo. Apa komitmen operasi Damai Kartens 2026 pasca pendidikan tersebut? Jadi Operasi Damai Kartens 2026 menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur serta profesional sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku terhadap setiap pelaku tindakan kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, penyidik akan terus mengembangkan terhadap barang bukti dan informasi yang diperoleh untuk mengungkap keterlibatan para anggota kelompok kriminal bersenjata, serta memetakan seluruh jaringan kelompok kriminal bersenjata yang masih aktif di wilayah Papua. Aparat juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan manakala ada setiap kejadian kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, dan tetap menjaga situasi Kamtibmas untuk selalu kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang belum tervalidasi. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, kondusif, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kasus ini kini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian guna memetakan jaringan KKB yang masih aktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap praktik impor ilegal. Dalam operasi gabungan tersebut, Bea Cukai berhasil mengungkap 2 kasus peredaran pakaian bekas impor di Jakarta dan Kalimantan Barat.
Berdasarkan informasi intelijen, petugas Dirjen Bea dan Cukai menemukan dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari 46 kontainer yang diperiksa, sebanyak 43 kontainer terindikasi berisi ball press ilegal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ribuan bol berisi pakaian, tas, dan aksesori bekas dengan total muatan pada 43 kontainer. Diperkirakan mencapai 4.687 bal atau senilai 37,5 miliar rupiah. Dan dari hasil pengembangan kasus di Kalimantan Barat mencapai 2.060 bal atau senilai 16,48 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menegaskan, pemerintah akan menindak tegas praktik impor ilegal dan menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pemasukan hingga distribusi barang tersebut. Di sisi lain, Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyatakan, pengawasan terhadap barang impor ilegal akan terus diperkuat demi melindungi industri dalam negeri dan menegakkan aturan kepabeanan. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ball press menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat 2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi ball press dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 ball press berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Catatan Kriminal. Pemirsa, kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung mengundang perhatian publik. Korban ditemukan dalam kondisi kritis setelah diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang disebut berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Kasus penyekapan seorang gadis di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang sempat viral di media sosial menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan kondisi kritis, tim Polda Jabar kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga bertanggung jawab atas aksi penyekapan dan penganiayaan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya bersyukur korban berhasil ditemukan selamat meskipun mengalami kondisi yang mengenaskan. Menurutnya, selama beberapa hari terakhir tim kepolisian telah bekerja keras melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun yang bersangkutan kembali lolos dari penyergapan. Petugas menilai tindakan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan keji dan di luar nilai-nilai kemanusiaan. Adanya penyekapan seorang gadis yang di wilayah Cakep ini, kami sebagai kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan kepada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Demikian dari kami.
Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan perburuan dan mempersempit ruang gerak pelaku agar segera dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tolak dijodohkan orang tua seorang perempuan asal Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, jadi otak pembunuhan bersama sang pacar. Kedua pelaku disangka melakukan pembunuhan berencana dengan modus begal motor atau curas. Kasus cinta segitiga di Banyu Asin yang disamarkan sebagai aksi begal terungkap setelah Polres Banyu Asin menangkap seorang wanita berinisial YTU dan pacarnya OR. Pelaku merekayasa kematian korban agar terlihat seperti korban begal di Jalan Poros Banyu Asin. Kejahatan ini dilatar belakangi oleh penolakan YTU terhadap perjodohan dengan korban, yaitu DW. Korban DW ditemukan tewas dengan luka sabetan senjata parang di PTPN 4 Regional 7 Betung Krawo, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyu Asin. Setelah korban mengantar pulang YTU yang sempat diajak jalan-jalan. Kasus ini terjadi lantaran korban D akan dijodohkan dengan tersangka YTU. Namun tersangka YTU tidak menerima perjodohan dan meminta pacarnya pelaku OR menghabisi korban dengan modus berpura-pura begal. Di Satreskrim Polres Musi Banyu Asin berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan dengan modusnya curas, yang mana korban itu inisial D itu berencana akan dijodohkan dengan si tersangka yang perempuan, yang mana dari perjodohan itu si perempuan ini ataupun si tersangka ini karena dia sudah menyukai kawannya ataupun pacar yang sebelumnya itu inisial O, si tersangka ini yang eksekutor, jadi berencana mengajak si korban ini untuk pergi jalan-jalan. Setelah pergi jalan-jalan sampai di rumah, pada saat si korban ini pulang di areal PTPN 7 di daerah Banyu Asin, jadi si tersangka cewek ini sebagai otak pelaku menghubungi si tersangka eksekutor inisial O untuk melakukan aksinya dengan pura-pura melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan atau curas di jalan. Tapi dengan motif curas itu, si tersangka ini menghabisi nyawa korban di TKP. Untuk menyempurnakan alibi curas, tersangka OR sempat melarikan kendaraan NMAX warna hitam dan 2 unit handphone milik korban. Kedua tersangka diamankan di Polres Banyu Asin untuk menjalani proses hukum. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, aksi pencurian sepeda motor bersenjata api terjadi di wilayah Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Satu unit sepeda motor Matic milik mantan Kepala Desa Koper, Raib, digasak komplotan pelaku saat ditinggal sholat. Anak korban yang berusaha melakukan pengejaran terpaksa berhenti lantaran pelaku nekat meletuskan tembakan senjata api. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas sesaat seorang pelaku menyusup ke halaman rumah mantan Kepala Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu 20 Juni 2026 malam. Pelaku yang bertindak sebagai eksekutor dengan cepat merusak kunci kontak motor menggunakan kunci letter T. Korban sempat memergoki aksi pelaku di teras rumah, namun pelaku lebih dulu membawa lari sepeda motor korban. Anak korban bersama warga yang berupaya mengejar pun terhenti lantaran salah seorang pelaku meletuskan senjata api. Itu sekitar kurang lebih jam 9.23 malam. Posisi di sini sepi ya? Posisi sepi, ada bapak doang lagi sholat. Sholat ya? Bang, posisi motor ditaruh di mana? Posisi motor taruh di sini. Situ ya? Di lihat CCTV berapa orang? Dua orang? Sama temennya yang nunggu di situ. Itu pada saat diketahui sama orang tua itu? Ya. Itu langsung dikejar atau gimana? Langsung dikejar. Langsung dikejar? Langsung dikejar. Nyampe Songgom ketemu tuh. Dia bawa pistol. Oh, bawa pistol juga? Iya. Sempat keluar tembakan atau? Sempat buang tembakan juga. Itu semua total buang tembakan itu 4 kali. 4 kali? Yang pertama ke atas. Yang ketiga itu 3 semuanya ke arah saya semua.
Bermodalkan rekaman CCTV di lokasi, korban melaporkan kasus pencurian bersenjata api ini ke Mapolsek Cikande. Korban berharap aparat kepolisian bisa segera meringkus para pelaku yang meresahkan masyarakat. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian 2 handphone di Bandar Lampung berakhir dramatis. Seorang pelaku nekat menceburkan diri ke laut saat berusaha kabur ketika akan diamankan polisi dan amukan warga. Seorang pelaku pencurian handphone berhasil diamankan polisi setelah nekat menceburkan diri ke laut di kawasan Teluk Bone, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung. Aksi dramatis itu terjadi saat pelaku panik usai terpergok korban mencuri 2 handphone miliknya yang sedang diisi daya di dalam rumah. Saat itu pelaku yang diketahui bernama Agus Sutiawan berusia 32 tahun sempat bersembunyi di rumah warga. Secara bersamaan polisi yang sedang melakukan patroli langsung masuk mengamankan pelaku dan ketika akan dibawa pelaku justru lompat ke laut. Menurut polisi pencurian ini dilakukan pelaku dengan memanfaatkan kondisi rumah yang sedang sepi untuk masuk dan mengambil 2 handphone milik korban. Petugas menyita 2 handphone milik korban sebagai barang bukti. Terduga pelaku ini ternyata lari ke dalam rumah salah satu masyarakat dengan terlebih dahulu dia menaruh handphone yang dari hasil pencurian ini, dia nyumput di kamar mandi. Nah, setelah itu anggota langsung melakukan upaya mengamankan untuk menghindari dari masa nanti, jadi kita amankan terlebih dahulu. Namun pada saat kita mau bawa ke dalam kendaraan, si terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri, masuk ke dalam laut atau nyemplung ke pinggiran laut di sekitar Teluk Bone. Kemudian dengan sikap anggota kita langsung mengamankan, sehingga di video itu terlihat anggota kita yang ikut juga masuk ke dalam laut untuk mengamankan pelaku. Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Teluk Betung Timur. Petugas masih mendalami kemungkinan adanya aksi pencurian lain yang pernah dilakukan pelaku. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 2 orang pria babak belur dihajar warga usai tertangkap masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua pelaku nyaris meregang nyawa sebelum akhirnya diselamatkan patroli polisi. Hantaman demi hantaman diterima Agus dan rekannya usai tertangkap warga saat membobol sebuah rumah kosong di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya diketahui beraksi membobol rumah kosong untuk mengambil beberapa pajangan yang mempunyai nilai jual. Keduanya diketahui masuk ke dalam rumah berbekal 2 buah tang sebagai alat menjebol pintu rumah. Salah satu pelaku mengatakan baru pertama kali beraksi. Ngapain maling? Maling apaan? Baru masuk. Biasa maling di mana emang? Maling kan? Biasa maling di mana? Maling. Biasa maling di mana? Udah berapa kali? Bohong lah. Tinggal di mana? Radio dalam. Berapa orang tadi masuk? Hah? Aksi brutal warga bahkan nyaris membuat kedua pelaku meregang nyawa sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli kepolisian Metro Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian memburu kedua pelaku perampokan sadis di rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Petugas menggunakan metode scientific investigation untuk memburu kedua pelaku yang melukai korban dengan senjata tajam dan membawa lari perhiasan dari dalam berangkas. Aksi perampokan di siang bolong yang terjadi di rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami polisi. Penyelidikan dilakukan aparat gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Menteng, dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk bisa mengidentifikasi dan juga menangkap para pelakunya, petugas memakai metode scientific investigation atau investigasi ilmiah. Proses itu mencakup observasi, perumusan hipotesis, pengumpulan data terukur melalui eksperimen, analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang objektif. Menurut keterangan saksi Tami, pelaku yang berjumlah 2 orang masuk ke dalam rumah melalui atap. Kedua pelaku kemudian melukai penghuni rumah Muhammad Haikal Azhar hingga terkapar menggunakan sajam.
Mendengar teriakan korban, saksi yang sedang berada di ruang kerja kemudian naik ke atas dan langsung mendapat ancaman dengan senjata tajam agar membuka brankas. Para pelaku lalu mengancam saksi membuka brankas lalu membawa lari perhiasan di dalamnya melalui pintu depan. Jadi kami membenarkan adanya kejadian berawal dari informasi 110 yang ditangani oleh Polsek Menteng pada pukul 16.00 ada laporan pencurian dengan kekerasan di Menteng. Terus kemudian piket Pamapta bersama dengan IDEN dan piket Reskrim datang ke TKP dan menemukan bahwa ada korban satu orang yang sedang terluka parah di lantai 2 rumah dengan saksi yang ada di bawah 2 orang perempuan. Dari luka yang ditemukan ada luka benda tajam, juga ada pukulan dari benda atau tabung. Untuk informasi yang kami terima dari saksi, saat ini ada 2 orang yang masuk ke rumah dan melakukan perampokan. Namun informasi tersebut masih kami telusuri lebih lanjut untuk klarifikasi maupun menemukan bukti dan petunjuk lainnya. Informasi dari saksi itu dari lantai 2 atau dari atas, dari rooftopnya. Kurang lebih adalah emas dan perhiasan. Saat ini kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng, di backup juga dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sedang melakukan pengejaran terhadap tersangka menggunakan scientific investigation untuk menemukan tersangka dan mengungkap kejadian perkara ini. Sementara itu, korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan akibat luka tusuk di bagian leher dan punggung, serta luka sobek pada pelipis mata kanan dan bibir. Petugas memasangi rumah dengan garis polisi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rumah bandar narkoba di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal Deli, Serdang, Sumatera Utara, digerebek petugas Satreserse Narkoba Polrestabes Medan. Petugas menangkap tersangka dan menyita puluhan ribu butir ekstasi, ratusan vape narkoba dan uang diduga hasil penjualan narkoba ratusan juta rupiah. Petugas Satreserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah bandar narkoba di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal Deli, Serdang, Sumatera Utara. Seorang tersangka berinisial DH diamankan bersama dengan barang bukti 10.447 butir ekstasi, 828 vape narkoba dan juga uang diduga hasil penjualan narkoba senilai 246 juta rupiah. DH ditangkap saat bersembunyi di dalam mobilnya yang terparkir di depan rumah kontrakannya ini. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa tersangka sudah 4 kali ditangkap dalam kasus yang sama. Agar tidak tercium petugas, tersangka kerap berpindah-pindah dan juga mengontrak rumah di pemukiman padat penduduk. Selain menyita narkotika dari penangkapan warga Kabupaten Asahan ini, petugas juga mengamankan barang bukti 3 unit mobil mewah dan sepeda motor diduga hasil penjualan narkotika. Rafli mengaku akan melakukan penyidikan dan juga pendalaman bisnis haram tersangka untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang TPPU. Dari Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut material bangunan. Korban tewas dengan kondisi kepala terlindas roda truk. Informasi sesaat lagi di Kilas Peristiwa, catatan kriminal. Alami kecelakaan maut, seorang pengendara motor di Garut, Jawa Barat tewas di tempat. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Pembangunan Desa Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul pada Senin 22 Juni 2026 siang. Petugas kepolisian dan warga berupaya menangani situasi serta melakukan evakuasi korban. Berdasarkan keterangan petugas, insiden ini terjadi saat pengemudi motor melaju kencang dari arah Simpang 5. Namun saat sampai di tikungan, pemotor gagal menyalip truk muatan material bangunan dan berujung terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Korban meninggal dengan kondisi kepala terlindas roda truk. Laporan dari 110 bahwa di satu bangunan terjadi kecelakaan dan posisi korban berada di bawah truk dalam kondisi terjepit. Karena itu saya Pamapta bersama dengan saudara untuk TKP, Alhamdulillah
Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Sementara pengemudi truk beserta kendaraannya diamankan unit laka Satlantas Polres Garut guna menjalani proses penyelidikan dan pemeriksaan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sebuah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi kru kapal tanker minyak MT Anar 25 yang juga disandra perompak Somalia kembali beredar. Dalam video tersebut, para awak kapal terlihat duduk di sebuah ruangan sambil memperlihatkan pasokan air minum mereka yang sudah keruh dan kotor. Kapten kapal Azhari Samadikun, warga Kabupaten Goa yang mengenakan pakaian serba putih ini menyampaikan kondisi pilu para rekannya yang telah disandra sejak 21 April lalu. Dalam rekaman, Azhari memohon bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan upaya pembebasan. Pasalnya 3 pelaut asal Indonesia diantaranya kini mulai terserang penyakit. Tidak hanya logistik yang habis, mereka juga terpaksa mengonsumsi air kotor karena stok air bersih di atas kapal telah memasuki ambang revolt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Honor 25 memohon bantuan segera kepada kami karena kondisi kami sekarang sangat-sangat kritis. Kami tidak tahu harus bertahan dengan apa. Sekarang kru saya banyak yang sakit. Mereka mengalami diabetes, mengalami infeksi. Banyak yang sudah tidak mampu bertahan sekarang karena kami makan dengan makanan seadanya, air kotor. Pihak perusahaan tidak sama sekali, belum ada bantuan yang mereka kirimkan kepada kami. Kami bertahan dengan berbekal nasi putih tiap harinya dan air kotor. Pihak pembajak tidak mau bernegosiasi dengan pihak ketiga, apalagi orang Somalia. Pihak pembajak hanya ingin bernegosiasi dengan pihak perusahaan yang ada di dokumen kapal kami. Dan kami minta tolong kepada pemerintah untuk mengintervensi perusahaan kami, untuk mempertanggungjawabkan krunya di sini, karena kami sangat kesulitan dalam menjalani hidup keseharian di sini. Sampai sekarang belum ada progres yang kami dapatkan. Hampir 2 bulan kami di sini tidak ada bantuan apapun dari perusahaan mengenai makanan, obat-obatan. Mohon doanya rakyat Indonesia untuk kami. Terima kasih. Sementara itu, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi saksi kecemasan pihak keluarga. Orang tua Azhari Samadikun yang tinggal di Dusun Moncong Loe, Desa Pacalekang ini mengungkapkan bahwa rasa khawatirnya karena sudah 3 minggu kehilangan kontak dengan sang anak. Kondisi Azhari serta 16 kru lainnya di atas kapal kian terancam seiring habisnya bahan makanan dan juga air bersih. Ada beritanya bahwa sama sekali pihak perusahaan tidak ada yang peduli terhadap orang-orang yang ada di atas kapal, dan pemerintah Indonesia juga tidak ada sama sekali negosiasi ke perompak. Begitupun perusahaan tidak ada negosiasi sama sekali, sehingga anak saya di atas itu terkatung-katung keadaannya dan mengalami stres karena dia menunggu negosiasi dari perusahaan, baik perusahaan ataupun pemerintah. Sama sekali mulai dari awal ditahannya sampai sekarang tidak ada sama sekali yang masuk, sehingga dia menjadi tekanan batin di atas kapal, menjadi stres dan banyak yang sakit-sakit, makanan pun kurang, sehingga keadaannya ya apa boleh buat dengan kondisi yang seperti itu. Dan saya merasa khawatir dengan keadaan yang begini, sedangkan anak saya adalah warga negara Indonesia yang sama sekali datang ke sana untuk mencari nafkah. Pihak keluarga sangat berharap pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, dapat segera mengambil langkah tegas untuk mengevakuasi para sandera. Hal ini desak lantaran pihak perusahaan kapal yang berbendera Uni Emirat Arab tersebut dinilai lamban dan tidak bertanggung jawab atas keselamatan para awak kapal. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Bentrok antar kedua kelompok geng motor ini terjadi di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin 22 Juni 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat.
Dalam bentrokan, seluruh anggota geng dari dua kelompok mengendarai sepeda motor dan membawa berbagai jenis senjata tajam. Salah seorang remaja dari satu kelompok geng motor yang tertinggal rekannya tewas di dalam parit karena dianiaya kelompok lainnya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Andrian Riki Lubis, Selasa 23 Juni 2026 sore mengatakan, bentrokan itu terjadi berdasarkan kesepakatan kedua kelompok saat menentukan lokasi. 6 pelaku pengeroyokan dan merupakan anak di bawah umur berhasil ditangkap hanya dalam tempo kurang dari 24 jam. Petugas menyita berbagai jenis senjata tajam dan ponsel. Kita telah berhasil mengamankan 6 orang pelaku, di mana pelakunya ini rata-rata anak, pelakunya merupakan anak. Ada juga 2 orang yang sudah dewasa. Yang mana geng motor SL, SKM dan keluarga ini menyerang korban. Yang korban pada saat itu ikut lari. Nah, karena dikejar-kejar sama 3 geng motor. Jadi ini 3 geng motor lawan 1. Ya, SL, SKM, keluarga lawan NKB, Nekat Kanyiman. Karena kalah kekuatan, si NKB ini lari. Nah, di situ korban itu ketinggalan dari kelompoknya, dia ditabrak, ketinggalan, akhirnya dianiaya lah di situ korban. Saat ini petugas kepolisian masih memburu tersangka lain yang terlibat dalam pengeroyokan korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat api membakar gudang material di Jalan Karbela Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu melakukan lokalisir serta pemadaman api agar tidak merambat ke bangunan lain. Menurut Hendra, seorang warga, api pertama kali muncul dari lantai 2 gudang tempat penyimpanan kayu dan baja besi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena api tiba-tiba muncul dengan cepat dan membakar material di lantai 2. Tempat engkau bukan, yang itu kayaknya kebakaran, saya bilang. Udah engkau keluar, ternyata pas dilihat iya benar kebakaran tempat dia, gudang dia. Gudang apa sih Bang? Gudang toko material. Kata Singko sih tempat naruh kayu di atas tuh, kayu baja ringan tempat naruh di atas tuh. Bang, itu berapa lantai Bang yang kebakar? 2 lantai. 1 lantai atas aja sih. Itu dugaan sementara apa sih Bang? Wah, kalau untuk dugaannya saya kurang tahu pastinya ya. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita di Bandung yang viral di sosial media, akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat di kediaman rekannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pelaku dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR, akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat pada Selasa malam 23 Juni 2026. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian pelaku dan menangkapnya setelah petugas mendapati pelaku melakukan beberapa transaksi daring. Pelaku digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten, namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku mengaku perlakukan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada
sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Saat ini pelaku mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan. Pelaku ditempatkan di ruang tahanan khusus sampai pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya yang mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang pengendara motor tewas di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut material bangunan. Korban tewas dengan kondisi kepala terlindas roda truk. Alami kecelakaan maut, seorang pengendara motor di Garut, Jawa Barat tewas di tempat. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Pembangunan Desa Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul pada Senin 22 Juni 2026 siang. Petugas kepolisian dan warga berupaya menangani situasi serta melakukan evakuasi korban. Berdasarkan keterangan petugas, insiden ini terjadi saat pengemudi motor melaju kencang dari arah Simpang 5. Namun saat sampai di tikungan, pemotor gagal menyalip truk muatan material bangunan dan berujung terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Korban meninggal dengan kondisi kepala terlindas roda truk. Laporan dari 110 bahwa di Jalan Desa Pembangunan terjadi kecelakaan dan posisi korban berada di bawah truk dalam kondisi terjepit. Karena itu saya memaafkan bersama dengan saudara untuk TKP, alhamdulillah korban sudah dievakuasi. Sementara ini tidak lanjut ke tim Lampung Makalatan Garut. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Sementara pengemudi truk beserta kendaraannya diamankan unit laka Satlantas Polres Garut guna menjalani proses penyelidikan dan pemeriksaan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tips aman menyalip kendaraan lain di jalan raya. Kecelakaan saat menyalip kendaraan lain di jalan raya kerap terjadi. Ketidaksabaran dan kurangnya perhitungan saat menyalip menjadi faktor penyebabnya. Agar terhindar dari maut akibat gagal menyalip, berikut beberapa tips antisipasinya. Yang pertama, pemirsa, pastikan jarak pandang aman dan bebas dari kendaraan lain dari arah berlawanan. Selanjutnya, pemirsa, jangan memaksa menyalip jika kondisi jalan sempit atau di tikungan tajam. Yang ketiga, gunakan lampu isyarat sebelum berpindah jalur guna memberitahu pengendara di depan maupun di belakang Anda. Selanjutnya, pemirsa, hindari menyalip truk atau kendaraan besar dari sisi kiri karena adanya titik buta yang berbahaya. Yang terakhir, pemirsa, jaga keseimbangan, jangan panik saat menyalip dan berpapasan dengan kendaraan lain. Demikian tips aman menyalip kendaraan di jalan raya. Ingat, kesabaran dan perhitungan matang adalah kunci utama terhindar dari maut saat berkendara.
Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulya pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.